Jumpa lagi dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Dalam program ini, kita bersama-sama akan mempersiapkan pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kita melayani adik-adik. Kita akan membahas bagian firman Tuhan dan menemukan ide cerita yang bisa kita gunakan di tiap kelas. Dalam episode kali ini, kita akan meneruskan kisah Yunus. Yunus 3 ayat 1 sampai dengan 10. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan berbelas kasihan melalui kisah Yunus ini. Nah, kita akan menggali firman Tuhan dan menemukan ide ceritanya. Mari yuk, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih karena Tuhan boleh memberikan kesempatan untuk kami mempersiapkan pelayanan yang Tuhan percayakan. Tolong kami, semua mudah untuk kami tangkap, dan Tuhan sendiri yang berbicara pada kami melalui kakak-kakak. Dalam Yesus kami mohon. Amin. Kakak Pendeta Santi akan menolong kita menggali firman Tuhan dan menemukan pesan utama di dalam kisah Yunus 3 ayat 1 sampai dengan 10. Kak Santi silakan. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Mari kakak-kakak kita membuka Alkitab. Kita membaca Yunus 3 ayat 1 sampai 10. Yunus 3 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacanya. Niniwe bertobat dan diampuni. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Pergilah segera ke Niniwe, kota yang besar itu, dan serukanlah kepadanya pesan yang kufirmankan kepadamu. Yunus pun segera pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Tuhan. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Yunus mulai masuk ke dalam kota dan berjalan sepanjang hari. Ia berseru, 40 hari lagi Niniwe akan dijungkir balikan. Lalu orang Niniwe percaya kepada Allah. Mereka mengumumkan puasa dan semuanya baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah kabar itu sampai kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya. Ia menanggalkan jubahnya, menyelubungi dirinya dengan kain kabung lalu duduk di abu. Atas perintah raja dan para pembesarnya diserukanlah di Niniwe maklumat ini. Manusia dan ternak, lembu dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput atau minum air. Semuanya, manusia dan ternak harus berselubungkan kain kabung dan berseru sekuat-kuatnya kepada Allah. Masing-masing harus berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, menyesallah Allah atas malapetaka yang akan dibuatnya terhadap mereka seperti yang telah disampaikannya. Ia pun tidak jadi melakukannya. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, kalau kita diminta untuk patuh, taat pada rambu-rambu lalu lintas misalkan, akan beda ketika itu kita lakukan dasarnya dari kesadaran, ya. Jadi kesadaran bahwa dengan mengikuti rambu lalu lintas, maka itu akan membuat aman, akan menjaga baik saya maupun juga orang lain. Jadi kan kalau di jalan saya juga patut bertanggung jawab atas keselamatan orang lain. Orang lain juga patut bertanggung jawab juga atas keselamatan saya, tentunya atas keselamatan kita. Akan berbeda dengan orang yang patuh itu bukan karena kesadaran, tapi karena merasa tertekan, katakanlah gitu ya. Karena merasa, wah diawasi, nanti kalau nggak melakukan lalu kemudian takut didenda dan sebagainya. Agak mirip-mirip nih dengan yang dialami oleh Yunus. Kepatuhannya ternyata tidak berasal dari kesadaran. Kesadaran akan panggilan dari Allah. Jadi Allah punya tujuan yang besar, tujuan yang begitu mulia, dan Yunus mau dipakai nih, ya, untuk mewujudkan rancangan keselamatan Allah yang begitu besar untuk Niniwe. Kepatuhan yang tidak berasal dari panggilan, kesadaran akan panggilan dari Allah itu tentu membawa penolakan. Enggak males ogah sekalipun dilakukan juga dilakukannya dengan terpaksa.
Ya, inilah yang dialami oleh Yunus ketika melakukan tugas Allah atas bangsa Niniwe. Yunus itu udah terlanjur benci ya terhadap bangsa Niniwe. Kebenciannya pada bangsa Niniwe itu udah menguasai diri ya saat dia disuruh oleh Allah. Dia menolaknya ya, walaupun dia ngomong iya ya. Lalu kemudian ketika ada di dalam perut ikan, ya udahlah daripada nanti kena masalah lagi gitu ya. Tapi sebetulnya itu bukan berdasarkan kesadaran. Dia berusaha melarikan diri kan ke kota lain. Dan Yunus bahkan juga protes terhadap kasih dan kebaikan Allah bagi bangsa Niniwe. Akhirnya Yunus pun dalam bacaan ini tiba di Niniwe, kota kuno di tepi kiri Sungai Tigris dari kota Mosul modern. Niniwe sendiri digambarkan oleh penulis sebagai kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya, ya, jalan kaki telah tempuhnya. Yunus memerlukan waktu sehari perjalanan untuk masuk ke pusat kota. Dan di tengah-tengah kota Niniwe, Yunus menyerukan berita mengenai kehancuran Niniwe akibat kejahatannya itu telah sampai kepada Tuhan. Dan Tuhan memberi tenggat waktu 40 hari bagi orang-orang Niniwe untuk bertobat sebelum kota itu akan dihancurkan. Ternyata orang Niniwe nggak sampai 40 hari nih, ya. Jadi nggak nunggu deadline. Tidak sampai memerlukan 40 hari untuk bertobat. Pada hari pertama ketika firman Tuhan diperdengarkan oleh Yunus, rakyat segera melakukan tanda pertobatan. Selanjutnya ketika firman Tuhan didengar, kalangan istana raja pun segera memaklumkan puasa bagi semua penduduk, baik orang dewasa maupun anak-anak beserta lembu sapi dan kambing domba mereka. Dari raja, para pembesarnya berarti dari elit, sampai ke rakyat semuanya berpuasa, mengenakan kain kabung, tanda merendahkan diri di hadapan Tuhan. Semua orang diperintahkan raja untuk berbalik dari kejahatan dan kekerasan yang selama ini mereka lakukan. Bahkan bukan cuma manusia yang berpuasa, ya, ternak mereka pun juga berpuasa. Kisah ini mengungkapkan ada 2 hal penting, yaitu pertama, pertobatan itu berarti berbalik kepada Allah dan menyesal. Ya. Ada kata berbalik, ini dilakukan oleh 2 kelompok. Pertama, berbalik yang dilakukan oleh bangsa Niniwe. Mulai dari elitnya nih, rajanya mengumumkan semua orang Niniwe berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Kedua, berbalik dilakukan oleh Allah. Ya, dengan berbalik tingkah lakunya yang jahat, orang Niniwe berharap Tuhan juga mau berbalik dan menyesal dari murkanya ya terhadap bangsa Niniwe. Jadi kata berbalik ini jadi penting nih ya untuk kisah ini. Kata berbalik berarti menandakan ada makna berbalik dari kalau orang Niniwe kan tindakan pertobatan, begitu ya. Namun kalau dari pihak Allah yang dilakukan itu berarti kan tindakan membatalkan keputusan murka karena Allah melihat kesungguhan bangsa Niniwe. Jadi kata penting ini ada kata menyesal ya, diungkapkan sebagai reaksi Tuhan melihat kesungguhan pertobatan bangsa Niniwe. Ya, jadi kata menyesal ini jangan lalu kemudian dipahami lalu Tuhan bertobat dari keputusannya semula marah murka pada bangsa Niniwe. Bukan begitu, tetapi artinya Tuhan bersedia mengubah gitu ya, mengubah keputusannya yang semula. Dia hati Allah, kasih Allah itu jauh lebih besar, itu yang mau dikatakan ya, kasih Allah itu jauh lebih besar, terlebih ketika dia menyaksikan kesungguhan kesediaan bangsa Niniwe untuk bertobat. Nah, ketika melihat pertobatan penduduk Niniwe, apa yang terjadi? Yunus malah kesal, Yunus malah marah ya. Nah, ini yang menarik nih ya, bangsa Niniwe berbalik, menyesal. Tuhan juga berbalik, kasihnya jauh lebih besar pada bangsa Niniwe ketika ia melihat bangsa Niniwe itu sungguh-sungguh dalam pertobatannya. Satu orang nih yang beda, yaitu Yunus, merasa kesal dan marah. Ya,
Bagi Yunus ada banyak alasan ya. Niniwe itu tidak layak dikasihi. Ya, mereka hidupnya di luar hukum Taurat ya. Niniwe ibu kota Asyur, bangsa yang pernah mengalahkan kerajaan utara Israel. Serta Niniwe juga adalah bagian dari bangsa yang mengangkut para pemimpin Israel pembuangan. Wah, tapi kenapa Niniwe itu dikasihi? Lah, ini gak habis pikir bagi Yunus. Yunus perlu waktu ternyata untuk bisa mengerti dan berbalik dari kekecewaan dan kemarahannya. Ya, jadi melalui kisah ini, pertobatan Niniwe, kita bisa belajar ya dari pertobatan Niniwe, tapi juga sekaligus kasih Allah yang jauh lebih besar, kasih Allah yang tidak mengenal batas. Ya, bagi setiap orang yang dengan kesungguhan berbalik kepada Allah, menyesali dan melakukan pertobatan. Demikian Kak Pendeta Hendra. Makasih Kak Santi sudah menolong kita untuk menangkap pesan firman Tuhan. Kita akan coba menemukan ide apa yang bisa kita gunakan di tiap kelas. Tapi sebelumnya kita ikuti dulu yuk beberapa informasi berikut. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah Yunus, terutama dalam Yunus 3 ayat 1 sampai dengan 10, kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan berbelas kasihan. Kita mau menemukan ide cerita, ide-ide penyampaian cerita yang bisa kita gunakan di kelas Batita Balita. Ada Kak Ratna. Kak Ratna, silakan. Halo kakak-kakak, kembali kita bertemu dalam persiapan guru sekolah minggu. Kakak-kakak, kita akan membahas bahan ajar Tuhan berbelas kasih. Tujuan pembelajaran untuk kelas Batita dan juga Balita adalah anak mengetahui kisah pertobatan Niniwe. Yang kedua adalah anak dapat menceritakan bagaimana Tuhan berbelas kasih kepada orang-orang Niniwe. Nah, kakak-kakak bisa memulai cerita dengan memberitahukan kepada adik-adik sekalian arti kata pertobatan dalam kehidupan sehari-hari. Bertobat itu kan artinya adalah mau mengakui kesalahan dan juga berjanji untuk tidak mengulanginya kembali. Nah, kakak-kakak bisa membawakannya dengan drama, ataupun kakak bisa menceritakannya secara langsung, maupun juga kakak-kakak bisa memberi kesaksian tentang pertobatan ini. Jadi anak-anak mengetahui dengan nyata, dengan konkret arti kata pertobatan, mengakui dan juga berkomitmen untuk tidak mengulangi. Nah, ternyata di dalam firman Tuhan pun ada orang-orang yang melakukan pertobatan, yaitu adalah orang-orang Niniwe. Cerita ini adalah bersambung dari minggu kemarin. Sekarang Yunus sudah sampai di kota Niniwe. Yunus yang akhirnya sampai itu menyerukan seruan pertobatan agar semua orang di Niniwe bertobat, mengakui kesalahannya dan juga berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Karena jikalau mereka tidak bertobat, Allah akan menghukum mereka. Tuhan memerintahkan Yunus ke kota Niniwe. Sekarang dia mau mendengarkan perintah Tuhan. Dengan taat, ia pergi ke kota Niniwe. Kota Niniwe itu sangat besar. Banyak sekali orang yang tinggal di kota itu. Sudah sepanjang hari, Yunus berjalan kaki memasuki kota itu. Sekarang, Yunus sudah berada di tengah kota Niniwe. Yunus menceritakan firman Tuhan kepada orang-orang Niniwe yang belum mengenal Tuhan.
40 hari lagi kota Niniwe akan hancur. Yunus berteriak berulang-ulang. Tentu saja kata-kata Yunus itu membuat orang Niniwe kaget. Benarkah perkataan orang asing itu? Namun setelah melihat wajah Yunus yang sangat serius memberitakan firman Tuhan itu, orang-orang Niniwe menjadi percaya. Raja Niniwe juga mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Yunus. Raja sangat takut jika Tuhan benar-benar menghancurkan kota Niniwe. Raja memerintahkan seluruh rakyatnya untuk berpuasa dan berdoa kepada Tuhan untuk meminta ampun atas dosa-dosa dan perbuatan yang jahat. Raja juga ikut berpuasa. Lalu ia turun dari singgasananya, mencopot jubah kerajaannya, dan sebagai gantinya ia memakai baju dari karung. Sambil duduk di atas abu, dengan sungguh-sungguh ia meminta ampun kepada Tuhan. Semua orang Niniwe berjanji kepada Tuhan bahwa mereka tidak akan berbuat jahat lagi. Mereka akan menjadi orang yang berbuat baik. Orang-orang di Niniwe mau mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Yunus. Tuhan melihat mereka yang mau berubah. Yang dulunya mereka suka bertengkar, sekarang mereka saling mengasihi. Yang dulunya tidak pernah berdoa kepada Tuhan, sekarang mereka mau berdoa kepada Tuhan. Betapa senangnya hati Tuhan melihat orang-orang Niniwe berubah menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Karena mereka sungguh-sungguh mau berubah dari orang jahat menjadi orang yang baik, maka kota Niniwe tidak jadi dihancurkan oleh Tuhan. Nah, orang-orang Niniwe bertobat. Allah tidak menghukum orang-orang Niniwe karena Allah begitu sayang kepada orang-orang Niniwe. Aplikasi untuk adik-adik bahwa menunjukkan begitu besarnya kasih Allah kepada orang-orang Niniwe sehingga Allah mau mengutus Yunus lalu memperingatkan orang-orang Niniwe untuk bertobat. Dan Allah betul-betul sayang kepada orang-orang Niniwe. Orang-orang Niniwe yang bertobat, Allah tidak jadi untuk menghukumnya. Nah, lalu tunjukkan bahwa orang-orang Niniwe ketika berbuat salah, mereka meminta maaf kepada Tuhan. Mereka berjanji tidak mengulanginya lagi. Nah, masuk ke dalam keseharian adik-adik semua, bahwa adik-adik pun juga pernah melakukan kesalahan. Adik-adik juga mengakui kepada mama papa, dan mama papa karena sayang adik-adik tidak menghukum adik-adik. Nah, demikian bahan ajar untuk Tuhan berbelas kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Ratna sudah menolong kita untuk menangkap ide yang bisa kita gunakan di kelas Batita Balita. Nah, kita akan melanjut ke kelas kecil, tapi sebelumnya kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah tentang Yunus. Yunus 3 ayat 1 sampai dengan 10, kita memperkenalkan Tuhan berbelas kasihan. Nah, kali ini kita akan membahas ide penyampaian cerita di kelas kecil 1 sampai dengan 3 SD.
ada Kak Mega Tamba. Silakan Kak Mega. Hai kakak-kakak guru sekolah minggu, apa kabarnya? Senang bisa berjumpa dengan kakak-kakak semuanya. Dan saat ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana mengajarkan kepada adik-adik kelas kecil dengan tema Tuhan berbelas kasihan. Mereka akan belajar tema ini melalui kisah pertobatan Niniwe. Adik-adik akan membaca firman Tuhan terambil dalam kitab Yunus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 10. Tujuan pembelajaran yang adik-adik dapatkan untuk kelas kecil adalah anak mengetahui bahwa Tuhan berbelas kasih kepada orang-orang di Niniwe yang tidak layak dikasihi. Lalu yang kedua, anak mau percaya bahwa Tuhan berbelas kasih kepadanya. Aktivitas pengajarannya, yang pertama kakak-kakak GSM mengingatkan adik-adik kembali akan peristiwa Yunus untuk ketika Yunus mengingkari panggilan Tuhan untuk pergi ke Niniwe, supaya adik-adik punya gambaran siapa Yunus itu. Lalu yang kedua, kakak-kakak bisa menggunakan dengan cara permainan tangkap jiwa gitu ya. Tangkap jiwa, cara permainannya adalah ASM berdiri dan membentuk sebuah lingkaran. Lalu ASM merentangkan tangannya gitu ya, kiri dan kanan seperti ini. Dan tangan kiri telunjuknya harus ke bawah, menyentuh tangan kanan si lawan. Gitu ya. Lalu ketentuannya adalah jikalau GSM kakak-kakak mengatakan tangkap, maka adik-adik dengan refleksnya tangan kanan mereka harus menangkap tangan kiri si lawan. Itu menandakan bahwa mereka gugur gitu ya. Nah, permainan ini mau menceritakan bahwa ada kehidupan gitu ya di Niniwe, kota orang berdosa gitu ya, yang perlu sentuhan kasih Allah gitu ya. Mereka perlu ditangkap karena mereka berdosa. Nah, Tuhan menangkap mereka melalui Yunus yang hadir di situ. Itu mengapa Allah meminta Yunus untuk menyuarakan gitu ya, menyerukan firman di kota Niniwe supaya kota Niniwe ini bisa bertobat. Ada pertobatan di sana gitu. Jadi Allah menangkap orang berdosa itu bukan untuk ditakut-takuti, tapi untuk menyelamatkan mereka. Inilah yang menandakan bahwa salah satu sikap Tuhan yang perlu diteladani oleh adik-adik adalah berbelas kasihan. Jadi contoh realita yang dilakukan oleh adik-adik dalam sikap berbelas kasihan, misalnya ketika ada temannya yang membuli gitu ya, dia berani menyuarakan bahwa bully itu tidak benar, tidak baik. Sehingga orang atau teman yang melakukan bulian gitu ya, mengejek teman yang lainnya, akan mengalami pertobatan. Atau ketika dia melihat temannya nyontek, ASM kita ini berani menyuarakan bahwa menyontek itu tidaklah baik. Sehingga teman yang nyontek akhirnya sadar bahwa itu dosa dan dia berani untuk hidup
jujur ketika mengerjakan ujian. Sikap-sikap ini yang perlu kita beritahukan kepada adik-adik supaya berani menyuarakan kebenaran firman Allah ketika dia melihat bahwa orang-orang yang terdekat dengannya sedang melakukan dosa. Jadi ada wujud keberanian gitu ya melalui tindakan Yunus yang perlu juga dicontohkan gitu ya, dilakukan oleh adik-adik dalam kehidupan sehari-hari, tapi terlebih-lebih ada belas kasihan yang perlu dibangkitkan rasa belas kasihan seperti Yesus yang melakukan itu di kehidupan kota Niniwe. Ayat hafalannya adalah, jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Jadi adik-adik bisa belajar bahwa Allah mengampuni mengampuni adik-adik, dan seharusnya adik-adik pun bertobat melalui pembelajaran kehidupan Niniwe. Nah, rekomendasi lagu kakak-kakak ya, ada Kasih Yesus Tidak Berubah, Peduli Itu Tanda Kasih, atau KASIH. Atau kakak-kakak bisa lagu-lagu sekolah minggu pengakuan dosa. Misalnya hati-hati gunakan mulut, atau jagalah hatimu terhadap dosa, dan sebagainya. Kira-kira begitu kakak-kakak, semoga bermanfaat untuk pelayanan kita dalam kehidupan pengajaran di sekolah minggu. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Mega. Kita akan beranjak ke kelas besar, tapi sebelumnya mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari kungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah Yunus 3 ayat 1 sampai dengan 10. Kita memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan berbelas kasihan. Nah, pada bagian ini kita akan membahas ide penyampaian cerita di kelas besar 4 sampai dengan 6 SD. Ada Kak Felix ya, Kak Felix yang akan menyampaikan ide di kelas ini nih, kelas besar. Silakan Kak Felix. Halo kakak-kakak, kembali berjumpa dengan saya Kak Felix dalam metode penyampaian cerita untuk adik-adik kelas besar. Dan untuk edisi kita kali ini, temanya adalah Tuhan berbelas kasih, belajar dari kisah pertobatan Niniwe. Dan bacaan Alkitab kita diambil dari Yunus pasal 3 ayat 1 sampai 10. Dan tujuan yang diberikan untuk adik-adik kelas besar adalah yang pertama, anak mengetahui bahwa Tuhan berbelas kasih kepada orang-orang di Niniwe yang sebenarnya tidak layak dikasihi. Dan yang kedua, anak mau percaya bahwa Tuhan berbelas kasih kepadanya. Nah, untuk pembukaan, saya mengusulkan untuk kita mengajak adik-adik dan menanyakan kepada mereka tentang pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, yang pertama, tanyakan siapa yang pernah melakukan kesalahan. Nah, tentunya kita yakin adik-adik semua pernah melakukan kesalahan, sekecil apapun itu. Kemudian tanya, ketika melakukan kesalahan, apa yang menjadi perasaan mereka, bagaimana perasaan mereka saat itu. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, nah setelah merasakan perasaan itu, apa yang mereka lakukan? Baru yang keempat,
jikalau mereka meminta maaf dan mereka dimaafkan, bagaimana perasaan mereka ketika mereka akhirnya dimaafkan? Nah, coba gali apa yang menjadi pengalaman adik-adik berkaitan dengan bagaimana mereka ya mengalami suatu situasi di mana mereka bersalah dan akhirnya mereka mau meminta maaf dan endingnya mereka dimaafkan. Coba gali apa yang menjadi perasaan mereka. Kemudian katakan bahwa ketika kita dimaafkan dari kesalahan-kesalahan kita, hal itu bisa membuat hati kita lebih tenang. Ya, hidup kita lebih tenang, lebih damai, lebih senang dan gembira. Nah, kemudian katakan ini sebagai jembatan, katakan bahwa hal yang sama juga dialami oleh orang-orang Niniwe. Ya, kemudian kakak-kakak bisa juga mereview sedikit tentang cerita minggu lalu bagaimana Tuhan mendidik Yunus, ya, di mana diceritakan bahwa Niniwe sebuah kota di mana orang-orangnya berbuat jahat, bahkan sangat jahat, sehingga Tuhan berencana ingin memusnahkan Niniwe. Namun karena Yunus memilih menghindar, akhirnya Yunus sempat dimakan oleh ikat besar gitu ya. Coba ya review sedikit bagaimana cerita minggu lalu diceritakan kepada adik-adik. Ya, kemudian hari ini ya diceritakan bahwa sekalipun awalnya Yunus tidak taat pada perintah Tuhan, setelah ia mengalami berbagai macam hal, akhirnya Yunus mau bertobat. Ia mau berbalik dan mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Dan dalam Yunus 3 ayat 1-10 yang kita baca, di sana Yunus datang ke Niniwe dan di sana Yunus pun menyerukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Di mana Yunus menyerukan bahwa 40 hari lagi Niniwe akan dijungkir balikan. Artinya Niniwe akan mengalami berbagai macam hal ya yang tentunya tidak mengenakan ya ketika Niniwe tidak mau berbalik kepada Tuhan. Dan diceritakan dalam cerita kita Yunus 3 ini, di sana orang-orang Niniwe akhirnya percaya kepada Allah dan mereka mau bertobat. Mereka mau berbalik kepada Tuhan. Ya, diceritakan bahwa mereka, ya baik rakyatnya, rajanya, bahkan semua hewan ternak yang mereka miliki, mereka semua berpuasa dan mengenakan kain kabung. Ya, bahkan sebagian dari mereka juga duduk di atas abu sebagai wujud pertobatan mereka atas setiap kesalahan yang telah mereka lakukan. Dan nyatanya benar, sekalipun kesalahan mereka sungguh besar, kasih Allah lebih besar daripada murka, ya daripada kemarahan Allah. Allah akhirnya berbelas kasih kepada Niniwe, ya di mana Allah akhirnya mengampuni setiap kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang di Niniwe. Kemudian kakak-kakak dapat menceritakan ya dan mengatakan bahwa Tuhan yang berbelas kasih kepada Niniwe itu adalah Tuhan yang juga berbelas kasih kepada adik-adik, kepada kakak guru sekolah minggu. Ya, jadi Tuhan itu mengasihi setiap kita, ya apapun kesalahan kita. Nah, baru ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Doremi. Tentunya kita tidak asing dengan lagu ini ya. Ya, do itulah dosamu, re relakan hatimu, mi minta pada Yesus, fa fahami firman-Nya, sol sobatmu yang setia, la lama menunggumu, si silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Ya, do re mi fa sol la si do. Ya, ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu ini dan kakak-kakak juga bisa menjelaskan tentang bagaimana lagu ini menggambarkan ya sekalipun kita mempunyai dosa tapi ketika kita mau meminta kepada Yesus, kita mau memahami firman-Nya, kita mau berbalik dan bertobat, maka Tuhan akan memberikan kesempatan. Tuhan akan berbelas kasih kepada kita.
Ya, jadi ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu ini sekaligus menegaskan makna tentang bagaimana Tuhan berbelas kasih kepada mereka. Ya, kemudian sampaikan juga, ya, setelah menyanyi lagu Do Re Mi, sampaikan juga tugas kita apa, ya. Nah, tugasnya apa, adik-adik? Ya, tugasnya yang pertama, kalau bersalah, minta ampunlah pada Tuhan. Ya, kalau bersalah kepada orang tua, pada kakak atau adik, kepada teman, kepada guru, ya minta ampun, minta maaf kepada mereka. Ya, yang kedua, setelah meminta maaf, meminta ampun, tidak cukup sampai di situ. Sampaikan juga betapa pentingnya mereka harus mau berubah menjadi anak yang lebih baik lagi, tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ya, dan yang ketiga, ajaklah adik-adik untuk belajar mengampuni sesama. Ya, jadi belas kasih yang adik-adik terima dari Tuhan, belas kasih itu jugalah yang harusnya menggerakkan adik-adik untuk mau mengampuni, mengasihi sesama, meneruskan belas kasih itu kepada sesama. Nah, setelah itu, ya, adik-adik bisa diajak untuk beraktivitas. Ya, aktivitasnya apa? Ya, kakak-kakak bisa siapkan kertas berbentuk hati, warnanya silahkan disesuaikan dengan kreasi kakak-kakak, ya. Kemudian ajak adik-adik untuk menuliskan satu kalimat belas kasih yang akan mereka berikan, ya, yang akan adik-adik berikan kepada orang lain. Ya, orang lain bisa dikasih ke kakak, ke adik, ke orang tua, ya, ke teman, ke guru, ke siapapun, ya. Ajak adik-adik untuk menuliskan satu saja kalimat belas kasih. Ya, kalimat belas kasih tentunya bisa bermacam-macam. Misal bentuknya semangat, ya, semangat ujiannya kakak gitu ya. Atau contoh-contoh lain kakak-kakak bisa sampaikan bagaimana belas kasih itu bisa diwujud nyatakan kepada orang lain. Nah, sampaikan bahwa aktivitas ini itu merupakan komitmen, ya, wujud komitmen mereka, ya, sebagai adik-adik yang telah menerima belas kasih Tuhan, untuk mereka juga mau membagikan belas kasih Tuhan itu kepada sesama yang adik-adik jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kemudian kakak-kakak juga bisa akhiri dengan mengajak adik-adik membaca ayat hafalan, ya, dari Matius, ya, Matius pasal 5, ya, ayat 45, ya, Matius 5 ayat 45, ya. Dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, sebab ia menerbitkan mataharinya bagi orang jahat maupun orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Ya, melalui ayat ini, adik-adik diingatkan bahwa belas kasih Tuhan itu diberikan untuk siapa saja. Ya, artinya adik-adik pun dipanggil untuk tidak merasa diri paling benar, paling dikasihi Tuhan. Ya, justru adik-adik diajak untuk mau membagikan belas kasih yang Tuhan telah berikan kepada sesama dalam kehidupannya setiap hari. Entah di sekolah, di rumah, dimanapun itu. Ya, di sekian kakak-kakak metode penyampaian untuk adik-adik kelas besar yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa lagi, dan tentunya selamat mempersiapkan diri. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Felix yang sudah menolong kita untuk menangkap ide di kelas besar. Sudah semua deh, Kak Ratna, Kak Mega, Pendeta Santi, Kak Felix sudah menyampaikan ide-idenya. Nah, sekarang silakan dikelola, sesuaikan dengan konteks kakak-kakak. Tapi yang lebih utama lagi, kakak sendiri bertumbuh dalam firman Tuhan. Nah, kita akan tutup yuk dalam doa. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena ada kesempatan kami mendengar ide-ide yang bisa kami gunakan, terlebih firman Tuhan kami boleh pahami. Biar kami juga bertumbuh dalam firman Tuhan. Dan kami mau menyampaikan dan pengenalan akan Tuhan. Boleh kiranya Tuhan berkenan terjadi pada diri adik-adik dan juga kami para pelayan Tuhan. Makasih Tuhan. Dalam Yesus, amin. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus berkati.